Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Eksplorasi Data Analis Satu Variabel. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Kesha Perlita Melati dengan NIM 103525000060. Dan rekan saya, Saya Amira Nur Amani Haris dengan NIM 103052500012. Dan saya Getsia Adela Bilkisti dengan NIM 103052500067. baiklah, selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis kami. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya dari latar belakang terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari laporan kami itu sendiri. Nah, dalam dunia analisis data, eksplorasi data analis atau EDA merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami karakteristik dasar dari data yang dimiliki. EDA membantu peneliti dan analis untuk mengekstrak informasi yang berharga, menemukan pola, serta mengidentifikasikan anomali yang mungkin ada dalam dataset. Fokus dari laporan ini terdapat pada analisis satu variabel yang seringkali menjadi langkah pertama sebelum lanjut ke analisis yang lebih kompleks. Analisis satu variabel memungkinkan untuk menganalisis dan mengambilkan data tanpa harus mempertimbangkan interaksi antar variabel. Dengan menggunakan teknik-teknik statistika deskriptif seperti modus serta pengukuran dispersi seperti rentang, serta dapat memperoleh wawasan yang lebih baik lagi mengenai distribusi dan sifat pada data tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang satu variabel juga dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah analisis yang lebih lanjut. Dalam konteks penelitian, penting untuk melakukan EDA satu variabel karena dapat memberikan landasan kuat untuk pengambilan keputusan. Misalnya, dalam bidang analisis, penjualan, bisnis, satu produk dalam dapat mengungkapkan tren musiman atau pola perilaku konsumen ataupun dalam bidang fashion. Dengan informasi ini, manajer atau orang-orang dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. EDA satu variabel ini berperan penting dalam identifikasi outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dengan mendeteksi dan menangani data yang tidak konsisten, meningkatkan kualitas analisis, dan mengurangi risiko kesalahan dalam interpretasi. Oleh karena itu, EDA tidak hanya sekedar langkah awal, tetapi juga merupakan proses yang berkelanjutan dalam siklus analisis data. Secara keseluruhan, laporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang metode dan teknik EDA satu variabel. Melalui contoh dan ilustrasi yang relevan, ini diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan konsep EDA dalam penelitian atau proyek analisis data sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai EDA, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada tujuan dari laporan kami. Yang pertama yaitu mendeskripsikan variabel deskriptif untuk mengetahui penyebaran data dari data fashion yang berupa fiktif.
Nah, yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Yang ketiga, membuktikan data kecilan yang ada outlier. Yang keempat, menyajikan kesimpulan dan implementasi dari data yang telah diperoleh. Selanjutnya, itu deskripsi dari variabel. Deskripsi variabel dan sumber data yaitu merupakan analisis pada laporan ini berfokus pada variabel data kuantitatif diskrit, di mana data diskrit merupakan data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan bukan hasil pengukuran. Dan pada laporan kali ini kami menggunakan data fiktif yang didapat dari bantuan AI. Data yang kami dapatkan yaitu berupa data verification dengan jumlah data sebanyak 501 record. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dari pembuatan histogram dan boxplot yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan histogram. Yang pertama, masukkan data produk fashion fiktif ke lembar kerja Excel. Kedua, pilih dan copy data harga ke lembar selanjutnya. Tiga, cari nilai terbesar yaitu Xmax dengan rumus sama dengan max kurung A titik 2 A kurung tutup. Yang keempat, cari nilai terkecil Xmin dengan rumus sama dengan min buka kurung A titik 2 A buka kurung tutup kurung. Yang kelima, hitung nilai range dengan rumus max buka kurung A titik 2 A tutup kurung dikurangi min buka kurung A titik 2 A tutup kurung. Yang keenam, tentukan 6 buah lebar bin dengan rumus range per jumlah bin. 7. Buka menu data, lalu pilih data analis dan pilih histogram. Selanjutnya, yang kedelapan, pada input range, masukkan kolom data harga. 9. Pada bin range, masukkan kolom berisi batas kelas dibagi bin yang sudah dibuat. Yang ke-10, pada bagian output options, pilih new worksheet fly atau lembar kerja baru. Yang ke-11, centang chart output agar Excel menampilkan grafik histogram. Yang ke-12, klik OK. Dan yang ke-13, Excel akan menampilkan tabel bin, frekuensi, dan grafik histogram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan box plot. Pada langkah pertama, masukkan data produk fiktif ke lembar kerja Excel, lalu pilih dan copy data quantity ke lembar selanjutnya di sheet kolom A. Lalu, blok kolom A dan klik pada bagian Home dan pilih Short and Filter. Lalu, yang keempat, cari nilai terkecil, yaitu Xmin, dengan cara menuliskan rumus sama dengan min, terus blok semua blok A. Lalu, yang kelima, cari nilai terbesar, yaitu Xmax dengan rumus sama dengan max blok nilai blok A, nilai kolom A. Lalu selanjutnya yaitu cari nilai kuartil 1 atau key 1 dengan rumus sama dengan kuartil inch, buka kurung, lalu select kolom A, lalu koma, atau bisa menggunakan titik koma, lalu 1 untuk menandakan kuartil 1. Lalu seterusnya dengan kuartil 2 dan kuartil 3. And FYI, untuk kuartil 2 sama dengan mencari median, yaitu dengan rumus sama dengan median drag kolom A. Lalu langkah selanjutnya, cari nilai jarak antar kuartil atau IQR atau JAK, yaitu jarak antar kuartil dengan rumus Q3 dikurang Q1. Lalu, cari nilai pagar dalam bawah dengan rumus Q1 dikurang 1,5 dikali JAK atau IQR. Lalu, cari nilai pagar dalam atas dengan rumus Q3 ditambah dengan 1,5 dikali IQR. Lalu, cari nilai pagar luar dengan rumus Q1 dikurang 3 dikali IQR. Dan yang terakhir, cari nilai pagar luar atas dengan rumus Q3 ditambah 3 dikali IQR. Lalu, blok kolom quantity, buka menu insert, lalu klik recommended chart dan pilih histogram, lalu klik all chart,
klik box and whisker, lalu klik OK. Excel akan menampilkan tabel box plot. Jadi inilah hasil dari pembuatan histogramnya. Ini adalah gambaran dari hasil itu sendiri yang merupakan dari statistik deskriptif dari data produk fashion berupa histogram. Dan selain histogram, juga kami menampilkan hasil dari statistik deskriptif dari data produk fashion berupa box plot. Pada penyebaran data tidak terdapat pencilan atau outlier dan penyebaran datanya simetris. Selanjutnya yaitu interpretasi. Baik, izinkan saya menampilkan Excel. Pada interpretasi hasil deskriptif histogram, yang pertama yaitu data histogram. Penyebaran data berdasarkan visualisasi histogram terlihat bahwa data harga cenderung terpusat pada nilai-nilai yang lebih rendah. Dilihat dari sini, nilainya dari yang paling rendah hingga paling tinggi, yaitu bin-nya 100 hingga 500. Ya, dengan mengalami penurunan frekuensi seiring dengan meningkatnya harga. Lalu yang kedua, bentuk distribusi. Bentuk distribusi frekuensi terlihat condong ke kanan dengan positif atau positif skewed, di mana bagian besar data berada di paling kanan, kiri ekor memanjang ke kanan. Dari kiri ekor memanjang ke kanan, menunjukkan bahwa mayoritas produk memiliki harga yang relatif murah dengan sedikit produk yang memiliki harga yang sangat tinggi. Lalu, frekuensi tertinggi berada pada rentang harga 100 hingga 500. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil deskriptif box plot. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu. Pada penyebaran data pada box plot untuk data quantity menunjukkan data quantity atau data harga menunjukkan bahwa penyebaran datanya cenderung simetris. Sebentar. Bisa dilihat simetris. Ini dapat dilihat dari posisi median yang kurang lebih berada di tengah kotak, yaitu yang X ini. Meskipun visualisasi dari gambar box plot hanya menunjukkan satu garis tengah yang merupakan median atau Q2. Lalu outlier atau pencilan. Berdasarkan hasil dari yang kita lihat visualisasi ini, tidak terdapat pencilan dari sisi pagar luar atas maupun pagar dalam bawah dan pagar dalam atas. Berdasarkan hasil analisis dalam box plot, tidak terdapat nilai pencilan atau outlier dalam penyebaran data quantity. Lalu, terdapat 5 ringkasan 5 angka, yaitu meskipun hanya ada visualisasi box plot, tabel data statistik deskriptif di samping box plot menyajikan ringkasan data quantity sebagai berikut. Yang pertama ada min, yaitu di angka 1.600.766. Lalu ada median 1.583.500. Lalu ada modus 2.976.000. Lalu ada variance yaitu sekitar segini. Dan IQR-nya didapatkan dari Q3 dikurang Q1 yaitu 1.445.000. Dan terdapat Q1 dengan 911.500
Q3 dengan 2.357.250, dan pagar dalam atasnya, yaitu bernilai min 1.257.125.000, dan pagar dalam bawahnya 4.525.875. Baiklah, selanjutnya ada hasil analisis deskriptif dari histogram. Nah, untuk hasil analisis statistik deskriptif, ukuran pemusatannya yaitu min, median, atau modus, didapatkan untuk hasil median atau rata-rata yaitu 1.600.766, median yaitu 1.583.500, modus yaitu 2.976.000. Yang kedua, ukuran penyebaran atau range variance simpangan baku. Untuk range, didapatkan hasil 2.880.000, varians 678 miliar, dan 799.627.244. Untuk simpangan baku atau standar deviasi, didapatkan hasil 211.000. Nilai simpangan baku yang tidak terlalu besar menunjukkan bahwa harga antar produk tidak terlalu bervariasi secara ekstrim. Yang ketiga, kuartil dan IQR. Untuk kuartil 1 atau Q1 didapatkan hasil 911.500. Untuk median atau Q2 didapatkan hasil 1.583.500. Untuk Q3 atau kuartil 3 didapatkan hasil 2.357.250. Untuk IQR didapatkan hasil 1.445.750. Selanjutnya, yang keempat, yaitu identifikasi outlier. Berdasarkan perhitungan dan visualisasi melalui boxplot, tidak ditemukan adanya pencilan atau outlier dalam data. Semua harga masih berada dalam batas wajar berdasarkan pagar dalam atas dan pagar dalam luar. 5. Visualisasi data. Data divisualisasikan dalam dua bentuk. Yang histogram menunjukkan bahwa data cenderung miring ke kanan atau positively skewed, artinya ada beberapa produk dengan harga yang lebih tinggi dari mayoritas. Yang boxplot menunjukkan penyebaran data yang simetris tanpa adanya outlier. Yang keenam, interpretasi hasil analisis. Secara umum, data harga produk fashion menunjukkan penyebaran yang cukup merata dan stabil. Sebagian besar produk memiliki harga di kisaran 100.000 hingga 500.000. Dengan rata-rata sekitar 1.600.766. Tidak terdapat nilai ekstrim, sehingga data dapat dikatakan representatif dan seimbang untuk analisis lanjutan. Baiklah, selanjutnya itu hasil analisis interpretasi bentuk distribusi. Yang pertama, apakah distribusi data cenderung simetris, miring ke kanan atau miring ke kiri? Berdasarkan dari hasil analisis histogram di atas, distribusi data yang miring ke kanan atau positively skewed karena sebagian produk memiliki harga yang lebih tinggi. Dan untuk hasil boxplot menunjukkan bahwa distribusi datanya cenderung simetris. Karena dilihat dari data mediannya atau Q2-nya, terletak pada di tengah antara Q1 dan Q3. Yang kedua, apa yang dapat diceritakan terkait penyebaran data dan interpretasinya? Penyebaran data cukup stabil dan tidak terlalu lebar. Sebagian besar produk memiliki harga di kisaran 100.000 sampai 500.000. Hal ini menunjukkan bahwa harga produk relatif seragam dan tidak ada perbedaan ekstrim antar produk. Yang ketiga, hal menarik dari hasil eksplorasi data. Pada histogram, meskipun distribusi miring ke kanan, dan pada boxplot menunjukkan persebaran yang cukup simetris dan tanpa pecilan, ini menarik karena artinya variasi harga di segmen produk fashion ini masih dalam batas wajar dan tidak ada harga yang benar-benar menyimpang.
Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Laporan ini membuktikan eksplorasi data analis atau EDA dengan mendeskripsikan variabel, yaitu menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data, serta membuktikan pencilan outlier pada data yang terbukti tidak terdapat data pencilan atau outlier. Analisis pada data ini berfokus pada data kuantitatif diskrit, produk fashion fiktif dengan sebanyak 501 record, dengan menggunakan Excel untuk pembuatan histogram untuk mencari data rentang harga dan boxplot untuk mencari data kuantitatif. Pada data histogram, penyebaran data menunjukkan kecenderungan condong ke kanan, positively skewed, dengan mayoritas frekuensi berada pada rentang harga yang lebih rendah. Sedangkan pada boxplot, penyebaran datanya condong simetris dan tidak memiliki nilai pencilan pada data tersebut. Baiklah. Nah, itulah hasil dari presentasi analisis eksplorasi data analis satu variabel dari kelompok 14. Semoga bermanfaat. Jika kami ada salah kata, kami mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Kami ucapkan terima kasih.